Di video kali ini, admin mau melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Kita sudah tahu kan, kalau Xiaoyan pergi ke rumah surgawi obat untuk menyembuhkan cloning dirinya yang rusak parah. Singkat cerita, dia sampai di sebuah kota di rumah surgawi pengobatan. Tapi, dia nggak langsung ke istana surgawi pengobatan, dia malah pergi ke pelelangan mencari tahu kondisi tempat ini. Sesampainya di pelelangan, karena merasa tidak punya cukup uang untuk membeli pil, Xiaoyan akhirnya menawarkan diri untuk memurnikan pil racun abadi bagi pemilik pelelangan yang ternyata sedang terkena racun abadi. Sebagai imbalan, Xiaoyan meminta bayaran yang fantastis, yaitu 30 miliar pil origin abadi. Permintaan ini membuat para pemilik pelelangan kesal karena jumlah itu sangat besar dan mereka tidak punya cukup uang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencuri uang dari pelelangan mereka sendiri, yang sebenarnya dikendalikan oleh rumah surgawi pengobatan. Ini berarti mereka mencuri uang dari rumah surgawi pengobatan itu sendiri. Singkat cerita, Xiaoyan berhasil memurnikan pil tersebut. Namun, setelah para pemilik pelelangan sembuh dari racun api abadi, mereka tidak membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja. Tentu saja, mereka harus mengembalikan 30 miliar pil origin abadi itu. Jika tidak, istana rumah surgawi pengobatan bisa membuat mereka tamat riwayatnya. Setelah sembuh dari racun abadi, para pemilik pelelangan merasa mampu melawan Xiaoyan jika mereka mau. Aura niat membunuh pun terpancar dari tubuh mereka. Di sisi lain, Xiaoyan menyadari niat jahat para ketua pelelangan ini. Namun, karena cloning dirinya belum pulih total, ia memutuskan untuk mengulur waktu. Ia pun berkata bahwa ia akan tinggal di kota itu selama beberapa bulan, karena ingin mengikuti lomba alkemis di sana. Mendengar hal itu, para ketua pelelangan akhirnya mengurungkan niat membunuh mereka. Mereka berpikir, jika Xiaoyan berada di kota itu selama beberapa bulan, mereka akan memiliki kesempatan lain untuk menyerang secara sembunyi-sembunyi, tanpa terang-terangan. Jika mereka terang-terangan, nama mereka bisa tercoreng. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menahan niat membunuh dan berencana merebut kembali 30 miliar pil origin itu. Akhirnya setelah itu Xiaoyan kembali ke tempat istirahatnya. Selama lebih dari 2 dekade sebelum kompetisi dimulai, Xiaoyan mengasingkan diri di pavilion, tenggelam dalam ritual pemurnian obat yang tak kenal lelah. Peluh bercucuran membasahi dahinya, saksi bisu perjuangan tanpa henti. Akhirnya, setelah tahun-tahun yang terasa seperti keabadian, ia berhasil menciptakan beberapa pil dewa yang penuh misteri, khusus untuk memulihkan cloningnya yang terluka. Dengan tangan gemetar, Xiaoyan mempersembahkan pil daging dan tulang reinkarnasi kepada klon iblis keabadian. Sebuah keajaiban terjadi, meskipun belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, kekuatan fisik klon itu melonjak secara mencengangkan. Sosok klon itu kini memancarkan aura yang jauh lebih dahsyat. Tiba-tiba, lonceng menggema di seluruh istana, memecah kesunyian yang mencekam. Waktu kompetisi yang dinanti-nantikan akhirnya tiba, membawa serta harapan dan ketakutan yang tak terungkapkan. Di dalam cincin, klon iblis keabadian duduk bersila dengan tenang. Namun auranya kini memancarkan aura yang menindas dan mengancam. Energi dan darah yang luar biasa kuat terpancar dari tubuhnya, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Tubuh klon telah pulih 80%, bisik Xiaoyan dengan nada lega bercampur keraguan. Cukup, untuk saat ini, ia kini dapat bertempur sekali lagi, meskipun dengan risiko yang tak terduga. Bersama tubuh asliku, kekuatan kita akan mencapai tingkat yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Lonceng berdentang, menggema di seluruh penjuru. Tak lama kemudian, Sumai dan para ketua muncul. Langkah mereka tergesa menghampiri Xiaoyan. Perlombaan alkemis akan segera dimulai, ucap Sumai, nada suaranya syarat akan urgensi. Namamu sudah terdaftar. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan bergegas menuju alun-alun kota. Jantungnya berdebar kencang saat melihat lautan manusia telah memadati tempat itu. Sorot mata mereka memancarkan ambisi dan kekuatan. Inilah para alkemis yang terkuat di alam semesta. Aku harus menang, bisik Xiaoyan pada dirinya sendiri. Tekadnya membara. Hadiah pil itu adalah kunci untuk memulihkan klon dewa keabadiannya. Tidak ada jalan lain. Kemenangan adalah harga mati. Saat kaki Xiaoyan menginjakan kaki di alun-alun, suara lantang seorang ketua menggema, memecah keramaian. Kompetisi alkemis akan segera dimulai, serunya. Matanya menyapu seluruh peserta. Kalian akan memasuki pegunungan kuno. Di sana, kalian bebas memilih bahan-bahan pil obat yang tersembunyi di antara pepohonan dan bebatuan. Ketua itu melanjutkan, setelah mendapatkan bahan yang kalian butuhkan, gunakan kemampuan kalian untuk memurnikannya di dalam pegunungan ini. Siapapun yang berhasil menciptakan pil dengan tingkat tertinggi akan melaju ke babak berikutnya. Namun, jika kalian gagal mencapai tingkat tinggi, impian kalian akan berakhir di sini. Ingat, serunya dengan nada memperingatkan. Pertarungan fisik dilarang keras di dalam hutan ini. Siapapun yang melanggar aturan ini akan didiskualifikasi dan dikeluarkan dari kompetisi. Sekarang, masuklah ke dalam pegunungan terkutuk dan buktikan kemampuan kalian.
Tanpa membuang waktu, Xiaoyan memasuki pegunungan kuno. Ratusan peserta lain telah lebih dulu menyebar ke seluruh penjuru hutan, mencari bahan obat terbaik untuk menciptakan pil impian mereka. Xiaoyan menyusuri rimbunnya pepohonan, matanya awas mencari tanaman dan mineral yang dibutuhkannya. Bahan-bahan di sini sungguh berkualitas, gumam Xiaoyan, tangannya membelai sehelai daun yang berkilauan. Aku harus menciptakan pil tingkat tinggi untuk memastikan tempatku di babak selanjutnya. Namun, saat Xiaoyan mulai mencari bahan-bahan yang telah dikumpulkannya, ia merasakan kehadiran asing mendekat. Instingnya berteriak, ada bahaya yang mengintai. Ketika ia menoleh, serangan kekuatan spiritual meluncur deras ke arahnya. Sial, umpat Xiaoyan, tubuhnya bergerak menghindar. Mereka menyerang dengan kekuatan spiritual. Mereka tidak berani melanggar aturan dengan kekerasan fisik, tapi kekuatan spiritual ternyata tidak dilarang. Xiaoyan menatap tajam ke arah para penyerang. Wajah mereka menyimpan dendam dan kebencian. Xiaoyan menduga, mereka pasti orang-orang yang disuruh oleh Sumai. Rupanya, mereka masih tidak rela melepaskan 30 miliar origin yang telah menjadi miliknya. Melihat para penyerang yang hanya mengandalkan kekuatan spiritual yang lemah, Xiaoyan menyeringai meremehkan. Kalian hanyalah bocah ingusan, pikirnya. Tanpa ragu, ia melepaskan kekuatan spiritualnya yang dahsyat. Seketika, aura menakutkan menyelimuti seluruh area. Gelombang kekuatan spiritual yang besar menghantam para penyerang seperti badai. Mereka terhuyung, mata mereka membelalak ketakutan sebelum akhirnya jatuh terkapar tak sadarkan diri. Di hadapan kekuatan spiritual Xiaoyan yang berada di tingkat yang jauh lebih tinggi, mereka tidak berdaya. Serangan mereka bagaikan percikan api yang mencoba memadamkan lautan api. Xiaoyan berdiri tegak, aura kemenangannya terpancar kuat. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya Xiaoyan berhasil mengumpulkan bahan-bahan pil yang diinginkannya. Matanya berbinar puas saat melihat ramuan-ramuan langka itu berada di tangannya. Ia pun mencari tempat yang aman untuk memulai proses pemurnian. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Tempat ini sempurna, gumamnya, cukup terpencil dan mudah disamarkan. Tanpa membuang waktu, ia memasuki gua dan mulai menyiapkan peralatan pemurniannya. Dengan hati-hati, ia mencampurkan bahan-bahan pil obat ke dalam tungku dan menyulut api. Aroma harum mulai memenuhi gua, menandakan proses pemurnian telah dimulai. Tanpa terasa, 2 tahun berlalu dengan cepat. Waktu untuk babak pertama kompetisi ini akan segera berakhir. Namun, di tengah keheningan gua, Xiaoyan merasakan aura kuat mendekat. Instingnya berteriak, ada bahaya yang mengintai. Sial, ada beberapa orang yang mendekat. Pikirnya cemas, dan mereka memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat. Aku harus berhati-hati. Melihat para pengganggu semakin mendekat, Xiaoyan tidak punya pilihan lain. Ia harus bertindak cepat untuk melindungi dirinya dan proses pemurnian pilnya. Dengan tatapan tajam, ia memerintahkan api abadi untuk keluar. Seketika, kobaran api biru yang mengerikan menyembur keluar dari dalam gua, memancar ke segala arah. Panasnya yang luar biasa membuat udara bergetar. Para pengganggu yang mendekat terkejut dan menghentikan langkah mereka. Apa itu? Seru salah seorang dari mereka dengan nada ketakutan. Itu adalah api yang sangat mengerikan. Jika kita mendekat, kita pasti akan terbakar habis. Ketakutan menyebar di antara mereka. Aura api yang mengerikan membuat mereka ragu untuk melanjutkan. Setelah saling bertukar pandang, mereka memutuskan untuk mundur. Lebih baik kita menjauhi tempat ini, kata seorang lainnya. Api itu terlalu berbahaya untuk dihadapi. Akhirnya, para pengganggu itu pun berbalik arah dan pergi menjauh dari gua, meninggalkan Xiaoyan sendirian dengan api abadinya. Xiaoyan menghela napas lega, merasa bersyukur karena rencana pertahanannya berhasil. Di kejauhan, dua sosok yang sangat kuat merasakan pertempuran singkat yang baru saja terjadi. Mereka merasakan aura kekuatan spiritual yang luar biasa dan kobaran api yang mengerikan. Kedua sosok itu tidak lain adalah Wang Kuo dari aliansi Dosian dan Zhang Xian dari Istana 10.000 Iblis. Wang Kuo mendengus dingin, matanya menyipit curiga, aura spiritual yang sangat besar, dan kobaran api yang mengerikan. Gumamnya, Zhang Xian mengangguk setuju, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Ternyata ada alkemis yang memiliki kekuatan spiritual setinggi ini selain kita, sahutnya. Ini benar-benar tidak terduga. Mereka berdua saling bertukar pandang. Pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan dan kewaspadaan. Siapakah alkemis misterius yang memiliki kekuatan sedemikian dahsyat? Apakah ia akan menjadi ancaman bagi mereka dalam kompetisi ini? Mereka harus mencari tahu. Wang Kuo mendengus lagi.
kali ini lebih keras. Sial, akan susah jadi juara kalau ada orang kuat begitu. Pemilik api itu jelas ancaman, nada bicaranya penuh kesombongan dan sedikit kejengkelan. Di sisi lain, Zhang Xian tetap tenang, namun matanya memancarkan kewaspadaan yang tajam. Aku tidak akan kalah, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Hei, bagaimana kalau kita bertaruh? Wang Kuo tiba-tiba menoleh pada Zhang Xian, senyum sinis tersungging di bibirnya. Siapa yang bisa menang dalam ujian pertama ini? Ayo, siapa takut? Sialan? Keduanya, yang memang sudah lama saling bermusuhan, akhirnya sepakat, taruhan mereka tidak main-main, 500 juta pil Origin Ki bagi siapapun yang memiliki kualitas pil lebih tinggi di babak pertama ini. Tepat di tengah ketegangan mereka, sesosok bayangan muncul. Xiao Yan, masih mengenakan jubah hitamnya, melangkah keluar seolah tidak ada apa-apa. Hei, ada apa ini? Pembagian bansos? Tanyanya santai, namun ada kilatan tajam di matanya. Ia, yang sebelumnya telah mengetahui niat mereka mengganggu pemurniannya, kini memutuskan untuk unjuk diri. Aku akan bergabung dengan taruhan kalian, ujar Xiao Yan, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Wang Kuo dan Zhang Xian, yang tidak mengenali siapa Xiao Yan, hanya mendengus. Baiklah, bocah, kau juga akan ikut, kata Wang Kuo dengan sombong, percaya diri bahwa pil tingkat dewa milik mereka tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Dua tahun berlalu dengan cepat, akhirnya, semua alkemis berbondong-bondong kembali ke alun-alun, masing-masing membawa pil yang telah mereka sempurnakan dengan susah payah. Sorot mata mereka memancarkan harapan dan ketegangan. Semua alkemis, silakan menuju platform pengujian, seru seorang ketua dengan suara lantang. Wang Kuo maju lebih dulu dengan langkah angkuh, ia menyerahkan pilnya untuk diuji. Hasilnya mengejutkan, pil tingkat dewa tingkat tinggi dengan 300 pola, sesaat, ia menduduki peringkat pertama, senyum kemenangan menghiasi wajahnya. Namun, keunggulan Wang Kuo tidak bertahan lama. Zhang Xian menyusul dengan pilnya yang tak kalah hebat. Hasilnya, pil 100 pengembalian kenyataan yang agung, tingkat kesulitan tinggi. Dengan 200 pola, pilnya berhasil menggeser Wang Kuo dari posisi pertama karena tingkat kesulitannya yang lebih tinggi. Kini, tiba giliran Xiao Yan. Dengan tenang, ia menyerahkan pil daging dan tulang reinkarnasi miliknya. Awalnya, para juri meremehkan pil itu, menganggapnya sebagai ramuan tingkat rendah. Namun, mereka terkejut bukan main setelah melakukan penilaian lebih lanjut. Ternyata, pil itu telah dimurnikan hingga memiliki 500 pola, lebih dari itu, pil tersebut mengandung sedikit aura asli berkat penggunaan api abadi. Para juri saling berpandangan, menyadari betapa istimewanya pil di hadapan mereka. Penilaian pun dikoreksi, pil Xiao Yan dikategorikan memiliki kesulitan tingkat tinggi karena kualitasnya 2 kali lipat lebih efektif dari pil biasa. Akhirnya, dengan suara gemuruh, diumumkan bahwa Xiao Yan menduduki peringkat pertama. Mendengar hasil itu, Wang Kuo tertawa puas melihat Zhang Xian dikalahkan. Hahaha. Ternyata kau juga dikalahkan oleh bocah itu, kau terlalu sombong dengan ucapanmu sebelumnya. Wang Kuo dan Zhang Xian terpaksa menyerahkan total 1 miliar pil Origin Ki kepada Xiao Yan. Wajah mereka memerah karena malu dan kekesalan. Xiao Yan tersenyum lebar, matanya berbinar-binar melihat tumpukan uang di hadapannya. Lumayan, aku jadi punya banyak uang sekarang, gumamnya, tentu saja, aku mungkin bisa jajan somai nanti di pinggir jalan. Wang Kuo dan Zhang Xian saling melempar pandang. Sebuah kesepakatan terucap tanpa kata, mereka akan mempertaruhkan segalanya di putaran berikutnya. Dengan hasil yang mencengangkan, lebih dari 8.000 peserta terhempas keluar dari arena. Hanya 100 alkemis terbaik, termasuk Xiao Yan, Wang Kuo, dan Zhang Xian, yang berhasil menembus badai dan melaju ke kompetisi putaran kedua. Di tengah alun-alun yang berdebar, suara yang menggelegar memecah keheningan, menandai dimulainya kompetisi putaran kedua. Pengumuman itu bagaikan petir yang menyambar. Ujian ini bukan sekadar tentang teknik, tetapi tentang pemahaman mendalam akan jiwa alkimia. Para peserta diwajibkan untuk menjinakkan ramuan tak dikenal, memurnikannya hingga mencapai tingkat dewa yang legendaris, hanya dengan bahan-bahan yang akan diberikan. Waktu adalah musuh yang kejam, 5 tahun untuk menaklukkan tantangan ini. Namun, hadiahnya sungguh menggoda, tambahan 5 miliar pil Origin Ki menanti mereka yang berhasil menembus 10 besar. Puluhan cincin yang berkilauan, masing-masing berisi harta karun bahan-bahan obat yang misterius, dibagikan kepada para alkemis yang selamat dari badai putaran pertama. Saat Xiao Yan meraih cincinnya, kekuatan spiritualnya menembus ke dalamnya, mengungkap koleksi ramuan yang benar-benar asing. Bahan-bahan obat yang rumit, banyak diantaranya memiliki sifat yang bertentangan dan tidak dapat digabungkan secara sembarangan. Tanpa resep yang membimbing, ini adalah teka-teki pemurnian yang mustahil. Masalahnya bukan hanya mengidentifikasi, tetapi menentukan urutan penggabungan yang tepat, kunci untuk membuka peringkat pil tertinggi. 1 tahun dalam keheningan yang membekukan 400 alkemis di platform tenggelam dalam keheningan total. Mereka mengeluarkan bahan-bahan obat mereka,
menganalisis karakteristiknya satu persatu dengan cermat. Kebingungan mencengkeram setiap hati, bagaimana mungkin memurnikan pil tanpa resep yang terpercaya, terlebih lagi, pil tersebut harus mencapai tingkat dewa yang legendaris. Xiao Yan mengertakkan gigi, tekadnya membara di tengah kebingungan, karena tidak ada resep yang benar atau salah, ia harus menciptakan resepnya sendiri, berdasarkan spekulasi dan intuisi yang tajam. Tidak ada lagi waktu tersisa untuk keraguan, gumamnya, suaranya bergetar karena tekanan. Telapak tangannya terangkat, dan api segera melonjak, menari dengan liar di sekelilingnya. Separuh dari alkemis lainnya mengikuti jejaknya, mencoba keberuntungan mereka dalam kegelapan. Namun, tak lama kemudian, ledakan dahsyat mengguncang platform, dan asap jamur yang mengerikan membumbung tinggi ke langit, tanda kegagalan yang memilukan bagi mereka yang berani memurnikan secara acak. Xiao Yan berhasil melebur ratusan bahan obat dengan presisi yang memukau. Dengan hati-hati, ia mulai menggabungkan 100 bahan obat yang memiliki sifat berlawanan, sebuah tindakan yang sangat berbahaya. Fokusnya mencapai puncaknya, karena kemungkinan kegagalan sangat tinggi, mengintai di setiap langkah. 2 bulan tersisa, dan ketegangan semakin mencekik. Separuh dari alkemis telah menyerah pada keputusasaan, mereka tidak mampu menjinakkan ramuan tingkat dewa tanpa resep yang pasti, terkutuk untuk selamanya dalam ketidakpastian. Sial, aku gagal, bisiknya, kekecewaan menghantamnya seperti gelombang pasang. Dalam keputusasaan yang mencengkeram, saat kegagalan mengintai di ambang batas, Xiao Yan tak punya pilihan lain, sebuah keputusan drastis diambil, tanpa ragu, ia memanggilnya, jantung api keabadian. Api biasa yang menari di atas tungkunya seketika padam, digantikan oleh kobaran api biru kebiruan yang mengerikan, menjulang tinggi di atas kepalanya. Seluruh platform bergetar hebat, seolah bumi sendiri mengeluh, saat jantung api keabadian, api peringkat ketiga yang melegenda, entitas yang hanya ada dalam mitos, muncul. Aura penindasan yang mencekik menyebar, membuat api para alkemis lain berkedip gentar, bahkan nyaris padam. Apa itu? Seru seseorang, suaranya tercekat, bukankah itu, api keabadian yang legendaris? Bagaimana mungkin dia memilikinya? Semua mata terpaku. Rasa kagum bercampur gentar perlahan menggantikan keterkejutan murni. Bisik-bisik ketakutan dan kekaguman menyebar seperti wabah. Di pavilion tertinggi, Su Mei mencibir, bibirnya melengkung sinis. Pria bodoh. Apakah ia tidak tahu betapa menggodanya benda suci ini bagi para alkemis serakah, memamerkannya terang-terangan? Mungkin dia memang mencari kematiannya sendiri. Sungguh sangat bodoh. Namun, Xiao Yan tak peduli. Dalam pusaran api biru yang mengamuk, ia terus memurnikan pilnya, tak terganggu oleh tatapan takjub, iri, atau bahkan niat jahat yang mengitarinya. Fokusnya adalah satu-satunya realitas. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, dengan kekuatan jantung api keabadian yang tak tertandingi, sebuah pil yang memancarkan kekuatan luar biasa muncul di tangannya. Aura spiritual yang kaya dan memabukkan menyelimuti benda bundar itu, membuat semua orang terkesima. Di tangan Xiao Yan, ramuan bundar itu memancarkan aura fluoresens yang memukau, berdenyut dengan kehidupan. Ini adalah ramuan sempurna, seluruh platform riuh rendah, dipenuhi kekaguman yang nyaris tak percaya. Bagi sebagian besar alkemis, ini adalah mimpi yang tak terjangkau. Di antara alkemis ini ternyata ada Feng Ken dari alam spiritual, dia ada teman Xiao Yan waktu itu. Feng Chan tersenyum tipis. Senyum yang penuh pengertian dan sedikit misteri. Xiao Yan tidak hanya berhasil memurnikan pil tersebut, katanya, suaranya tenang namun jelas, tetapi ia telah menyempurnakan ramuan yang benar-benar mustahil. Di tengah sorak-sorai yang membahana, seorang pria berjubah gelap, yang selama ini tak terlihat, tiba-tiba tersentak, matanya yang tajam tidak tertuju pada pil, melainkan pada aura yang menguar dari Xiao Yan. Tanda di antara alis orang ini, itu adalah tanda dari dewa jahat, gumamnya, setengah wajahnya yang tersingkap menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Apa? Bocah itu memiliki tanda dewa jahat, suaranya bergetar, mungkinkah, reinkarnasi dari dewa jahat akhirnya muncul? Tanpa buang waktu, pria berjubah itu segera memerintahkan pengikutnya dengan suara rendah namun penuh ancaman, kalian nanti, sebisa mungkin, tangkap bocah itu, bagaimanapun caranya. Kemudian, suara pengumuman hasil akhir menggema, memecah ketegangan dan sorak-sorai, lebih dari 200 alkemis menyerah atau gagal total, tereliminasi dengan memalukan. Ketua itu pun mengatakan, hanya 8 orang yang berhasil memurnikan ramuan dengan benar, sisanya, terhempas. Seluruh platform berubah secara dramatis, 8 pilar naga raksasa menjulang tinggi, masing-masing bertuliskan nama kode finalis. Dengan langkah mantap, Xiao Yan melangkah menuju pilar yang bertuliskan nomornya, melawan segala ekspektasi, ia berhasil menembus badai, melaju ke kompetisi final. Sebuah bisikan kemenangan terucap dari bibirnya, akhirnya, aku berhasil menuju ke final.
Panggung kompetisi alkemis kini mencapai titik didihnya, atmosfernya syarat dengan ekspektasi yang mencekam. Xiao Yan telah berhasil menembus badai, mengukir namanya di antara 8 alkemis elit yang melaju ke babak final. Pencapaian ini bagaikan keajaiban yang tak terduga, bahkan Xiao Yan sendiri, yang penuh perhitungan, tidak menyangka akan mampu melangkah sejauh ini. Akhirnya, aku bisa memasuki final ini, bisiknya, suaranya bercampur antara kelegaan dan sedikit ketidakpercayaan, sungguh tak kusangka. Di kejauhan, di antara bayangan dan intrik, Su Mei menyipitkan matanya, hatinya bergejolak dalam badai keraguan dan perhitungan. Kemampuan alkemi Xiao Yan ternyata jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan, melampaui semua perkiraan awalnya. Jika Xiao Yan mampu menjinakkan ramuan yang begitu sulit di tahap kedua, seharusnya ia bisa dengan mudah menyelesaikan ramuan yang mereka inginkan, tanpa perlu sandiwara yang melelahkan sebelumnya. Su Mei mulai bergumam bingung, pikirannya berpacu dalam labirin kemungkinan. Mungkinkah Xiao Yan sengaja memperlambat pemurnian sebelumnya, seolah-olah dia sedang bermain-main dengan kita. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan bocah itu, sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang kita duga. Pikirannya terus merangkai dugaan, mencari benang merah di antara kebohongan dan kebenaran. Tiba-tiba, ia tersentak, matanya melebar karena pencerahan yang mengerikan. Mungkinkah pil untuk memperbaiki tubuh itu adalah petunjuknya, sebuah pengalih perhatian yang sempurna? Jadi, mungkinkah ia sengaja tinggal di sini, menunggu seseorang yang terluka parah pulih kekuatannya? Jika dugaannya benar, Xiao Yan hanya butuh waktu. Dengan begitu, ia tidak akan takut menghadapi Su Mei dan kelompoknya, dan rencana mereka akan hancur berantakan. Sepertinya dia sedang menyembuhkan seseorang yang sangat penting. Kengerian dan kekaguman bercampur aduk dalam diri Su Mei. Ia menyadari bahwa rencana Xiao Yan jauh lebih tinggi, lebih rumit dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Ia bahkan tidak ragu untuk mengekspos jantung api miliknya, sebuah tindakan yang pasti akan memancing perhatian dan keserakahan para alkemis oportunistik. Su Mei bertanya-tanya, dengan nada getir, apakah pengeksposan jantung api itu juga bagian dari rencananya? Apakah kita semua hanyalah bidak dalam permainannya yang rumit? Aku tidak mengira bocah ini benar-benar sangat misterius, desisnya, suaranya dipenuhi kekaguman dan ketakutan yang sama. Kita harus berhati-hati, atau kita akan menjadi korban dari kecerdikannya. Sementara para tetua merajut rencana mereka yang rumit untuk tahap final, perbincangan meledak di antara para alkemis yang gagal. Suara mereka bercampur menjadi gumaman ketidakpuasan dan kekaguman. Mata mereka tertuju pada 8 pilar finalis yang menjulang tinggi, menunggu dengan napas tertahan tantangan selanjutnya yang akan menentukan nasib mereka. Xiao Yan, yang duduk bersila dalam meditasi yang tenang, tiba-tiba merasakan sentuhan lembut transmisi jiwa. Ia mengangkat pandangannya, terkejut melihat dua sosok familiar mendekat, Ling Fei dan Feng Chan. Alam spiritual ternyata bukan hanya legenda, mereka berdua adalah teman lama Xiao Yan dari bintang Hongmeng, terikat oleh pengalaman dan perjuangan bersama. Ling Fei tersenyum lebar, menyambutnya dengan hangat dan mengungkapkan keterkejutannya yang tulus bahwa Xiao Yan berhasil selamat dari pengejaran kejam aliansi Dousen. Xiao Yan hanya tersenyum canggung, menyembunyikan badai emosi di balik ekspresi tenang. Ia mengakui, dengan nada getir, bahwa ia memang terbunuh dalam pertempuran itu, namun beruntung diselamatkan oleh seseorang yang misterius dan berkuasa. Ling Fei, yang selalu penasaran, bertanya dengan nada kagum bagaimana Xiao Yan berhasil menundukkan api mengerikan yang kini bersemayam dengan aman di tubuhnya. Kamu benar-benar sangat hebat, katanya, matanya berbinar, mampu menjinakkan dan memiliki jantung api yang mengerikan itu. Itu adalah pencapaian yang tak terbayangkan. Xiao Yan hanya tersenyum pahit, enggan menjelaskan lebih detail tentang jantung api yang penuh bahaya dan tanggung jawab. Rahasia itu terlalu berharga untuk dibagikan, terlalu berat untuk dipikul sendirian. Pembicaraan mereka terhenti ketika suara agung dan bergema membelah udara, mengumumkan bahwa babak final akan segera dimulai. Ketegangan di udara menebal, hampir terasa padat. Ramuan yang harus ditaklukkan, yang harus dimurnikan dengan presisi dan keahlian yang tak tertandingi, adalah pil pengumpul jiwa 9 bukaan, Nine Orifice Soul Gathering Pill. Resep ini mungkin tidak asing bagi beberapa orang, namun namanya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding, membangkitkan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. Ramuan tingkat dewa ini memiliki kekuatan yang luar biasa, melindungi jejak jiwa orang yang tewas dalam pertempuran, memberikan kesempatan berharga untuk generasi jika tubuh mereka tidak hancur total, sebuah kesempatan untuk menentang kematian itu sendiri. Dengan suara yang bergetar, Ling Fei menyampaikan kesulitan yang dihadapinya melalui transmisi suara kepada Xiao Yan dan Feng Chan. Ramuan ini membutuhkan 19.999 jenis bahan obat. Setiap bahan harus dimurnikan dengan sangat hati-hati. Dan yang paling penting, suaranya tercekat. Ketika ramuan itu terbentuk, ia harus menanggung beban dari 9 pil petir yang kekuatannya terus meningkat. Tanpa kekuatan spiritual yang tak terbatas, ini mustahil. Xiao Yan mengangguk, merasakan beratnya tantangan itu. 19.000 lebih bahan obat, 9 pil petir, beban yang luar biasa. Ketujuh finalis, termasuk Ling Fei dan Feng Chan, segera memulai proses pemurnian. Ling Fei tampak gelisah, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Feng Chan, dengan ketenangan yang lebih besar, menepuk bahu Ling Fei. Fokus pada prosesnya, bukan hasilnya, bisiknya. Xiao Yan menyetujui dalam hati,
kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi hadiah yang begitu besar, harapan itu sulit untuk diabaikan. Xiao Yan mencubit dagunya, matanya menyipit dalam pemikiran yang mendalam. Jumlah bahan obat ini, jika aku menggunakan banyak api secara bersamaan, kecepatan pasti akan meningkat secara signifikan, gumamnya pada diri sendiri. Tapi, jantung api pertamanya sudah terungkap, menunjukkan yang lain. Itu sama dengan mengundang masalah. Senyum tipis menyebar di bibir Xiao Yan. Sebuah keputusan gila telah dibuat. Ia akan mengekspos jantung api lainnya, membuat para pengincar itu semakin putus asa. Kali ini, bisiknya perlahan, giliran 10 api iblis. Tiba, nyala api berwarna ungu merah menyembur keluar dari lengannya. Tekanannya sangat kuat, tetapi jelas berbeda dari jantung api biru sebelumnya. Kerumunan meledak dalam kebingungan dan kekaguman. Warna apinya berubah, bagaimana mungkin? Meskipun berbeda, api ungu merah itu memancarkan rasa penindasan yang luar biasa. Kekuatan api macam apa ini? Di 7 pilar lainnya, para alkemis terkejut. Api yang mereka bangkitkan seolah menciut, tunduk pada kehadiran api ungu merah milik Xiao Yan. Feng Chan tertegun, matanya membelalak. Lalu, ia bergumam dengan suara bergetar, 10 api iblis, aku pernah membaca tentang api ini di buku-buku kuno. Jantung api peringkat ke-9. Ling Fei ternganga, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selain memiliki jantung api peringkat ketiga, Xiao Yan sekarang menunjukkan yang peringkat ke-9. Orang ini, benar-benar mengerikan. 2 jantung api sekaligus. Di platform tinggi, Su Mei bergetar hebat, ia tidak bisa mempercayai matanya. Xiao Yan memiliki 2 jantung api. Dari mana asal orang ini? Tidak ada catatan dalam sejarah dunia kultivasi yang mencatat seseorang berhasil memiliki 2 jantung api secara bersamaan. Su Mei akhirnya menyadari, Xiao Yan memang tidak mudah dihadapi, dan ia sengaja mengungkap kekuatannya. Sementara itu, pria berjubah besar di dekatnya juga terkejut. Namun, seringnya licik tersungging di balik jubahnya, ia memutuskan untuk menahan diri dan mencari bantuan. Dengan gerakan cepat, ia menghancurkan slip batu giok, mengirimkan seberkas cahaya ke kehampaan. Sepertinya orang ini tidak bisa diremehkan, aku harus meminta bala bantuan. Di sisi lain, Su Mei, Leong San, dan yang lainnya berdiskusi dengan nada mendesak mengenai langkah selanjutnya. Mereka khawatir Xiao Yan tidak akan tunduk pada rencana mereka. Su Mei mengingatkan mereka, kita harus mencari tahu siapa yang ingin dipulihkan Xiao Yan. Itu adalah kelemahannya. Leong San khawatir tentang bagaimana mereka akan mendapatkan 30 miliar oli Jingi jika mereka tidak bisa menghabisi Xiao Yan. Su Mei menenangkan mereka dengan suara dingin. Setelah Xiao Yan mengekspos 2 jantung api, bukan hanya kita yang akan mengincarnya, kita hanya perlu menunggu dan melihat siapa yang bertindak lebih dulu, lalu mengambil keuntungan di saat kritis. Di tengah semua persekongkolan dan intrik ini, Xiao Yan tetap fokus pada tugas di hadapannya. 10 api iblis di hadapannya menyala dengan intensitas yang luar biasa, melahap dan memurnikan bahan obat secara bersamaan. Waktu terus berjalan, dan tekanan semakin meningkat. Dengan kontrol mandiri, ia memurnikan bahan obat 10 kali lebih cepat dari yang lain. Waktu berlalu cepat, setelah 10 tahun, ketika ketujuh finalis masih berkutat dengan bahan obat, Xiao Yan sudah memasuki proses penggabungan cairan. Bola cairan obat seukuran manusia terbentuk dan melayang agung di hadapan Xiao Yan. Ini adalah cairan obat terbanyak yang pernah ia bentuk. Di bawah kendali apinya, cairan itu mendidih dan secara bertahap mengembun. Langkah ini tampak sederhana, namun menghabiskan waktu 5 tahun, cairan obat akhirnya menyusut, berubah menjadi pil muda yang masih tidak beraturan, seukuran ibu jari. Waktu tersisa tinggal 5 tahun lagi, batas waktu 20 tahun hampir habis. Peluang keberhasilan bagi 7 orang yang tersisa sangat tipis. Jelas sudah, hanya Xiao Yan yang akan menjadi harapan untuk menyelesaikan ramuan ini. Xiao Yan tetap berhati-hati. Semakin mendekati akhir, ia harus semakin fokus agar tidak ceroboh. Setelah beberapa tahun berlalu, tibalah momen yang menentukan. Di atas kepala Xiao Yan, awan petir seketika muncul. Keheningan platform pecah, kebisingan menyebar dengan cepat. Kemunculan pil lightning ini membuktikan bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya di antara 8 kontestan yang berhasil mencapai tahap pembentukan pil pengumpul jiwa 9 bukaan yang sempurna. Semua orang tidak lagi meragukan, di kompetisi terakhir ini, Xiao Yan telah memimpin jauh. Dengan pengendalian diri yang sempurna, Xiao Yan memurnikan bahan obat 10 kali lebih cepat dari para pesaingnya, setiap gerakan diperhitungkan, setiap nyala api dikendalikan dengan presisi yang tak tertandingi. Ketegangan di puncak pemurnian di arena agung Istana Pengobatan Spiritual Surgawi, udara bergetar bukan karena sorakan, melainkan karena potensi bahaya. Xiao Yan berdiri di ambang kesuksesan, namun langit di atasnya jauh lebih mengancam daripada api di tungkunya. Semua mata tertuju pada Xiao Yan, seorang pemuda yang memegang ramuan muda yang rapuh di tengah badai yang datang. Ledakan pertama segera terjadi. Sambaran petir yang disebut pil lightning, guntur penghakiman bagi pil tingkat tinggi, jatuh mendarat tepat di pil muda milik Xiao Yan. Bunyi, klik, memilukan terdengar,
Permukaan pilnya retak, seolah cangkang telur yang hampir pecah. Keringat dingin membasahi punggung Xiaoyan. Ia menggertakkan gigi, mengerahkan setiap tetes kekuatan spiritualnya untuk memompa nyala api yang kuat, menstabilkan ramuan muda itu tepat waktu. Belum sempat Xiaoyan menghela napas lega, pil lightning kedua datang, lebih kuat, lebih cepat, dan dengan aura destruktif yang meningkat. Kali ini, Xiaoyan tidak gegabah. Dengan pengalaman dari serangan pertama, ia mencurahkan diri sepenuhnya untuk menstabilkan ramuan dengan dukungan jantung api yang berharga di dalam dirinya. Meskipun fokusnya pada pilnya, matanya sempat menangkap pemandangan aneh di sekeliling. 7 sosok lain yang telah memadatkan ramuan mereka tampak terkejut. Meskipun mereka telah mencapai tingkat pemurnian yang sama, tidak ada pil lightning yang muncul di atas kepala mereka. Ini menegaskan bahwa pil Xiaoyan telah mencapai tingkat kualitas yang melampaui standar mereka, tetapi juga menempatkannya dalam bahaya yang jauh lebih besar. Tepat ketika pil lightning kedua hendak menyambar, sebuah bayangan bergerak cepat. Di salah satu pilar naga, sesosok pria misterius berjubah besar melesat ke udara. Dia ada salah satu alkemis yang bertahan. Dengan gerakan ilegal dan nekat, ia mengangkat pil muda yang terbentuk di tangannya, berniat merebut dan mengalihkan guntur pil milik Xiaoyan untuk menyempurnakan ramuannya sendiri. Apa maksudnya ini? Dengus Xiaoyan dingin. Keningnya berkerut tajam. Pria misterius itu mengabaikannya dan melesat. Namun guntur pil lebih cepat dari perkiraannya. Pil lightning kedua tetap mengenai pil Xiaoyan. Tiba-tiba, mata Xiaoyan menjadi gelap. Kekuatan spiritual di tingkat dimilikinya seketika ia lepaskan untuk menekan pria misterius itu. Siapa kau sialan? Pria itu tidak memiliki aura kehidupan. Tidak ada kekuatan spiritual yang terdeteksi. Namun ia memancarkan penindasan spiritual yang kuat. Jiwa Xiaoyan bergetar hebat, seolah ia baru saja disambar guntur spiritual. Saat perhatiannya teralih, pil lightning keempat turun. Pria misterius itu memanfaatkan gangguan Xiaoyan, segera menggunakan guntur itu untuk memurnikan pilnya. Xiaoyan menyipitkan mata, mengamati tingkah ilegal pria misterius itu dan keanehan penegak hukum yang berdiam diri. Meskipun jiwa Xiaoyan terasa perih akibat serangan spiritual misterius sebelumnya, ia menyadari satu hal, berjuang melawan kemarahan hanya akan merugikannya. Baiklah, gumam Xiaoyan, senyum tipis dan dingin terukir di wajahnya. Jika dia sangat menyukainya, aku akan memberinya beberapa pil lightning. Lagi pula, aku punya banyak. Tiba-tiba, Xiaoyan memanggil kekuatan guntur dari kedalaman tubuhnya sendiri. Awan petir yang jauh lebih besar dan gelap segera muncul di atas kepala Xiaoyan, jauh melampaui awan guntur yang seharusnya. Xiaoyan tertawa, mengundang semua peserta. Jika kalian mau, aku akan berikan kalian semua guntur pil. Satu persatu, para sosok di pilar berdiri. Zhang Xian dan Wang Kuo, yang awalnya terkejut, segera menangkupkan tangan mereka dan melesat. Mereka pun sangat bahagia karena mereka tidak bisa membuat guntur dengan bantuan guntur, maka pil mereka akan disempurnakan. Xiaoyan tidak peduli lagi apakah ia akan menjadi yang pertama. Jika musuh di luar sana banyak, ia perlu mencari bantuan, atau setidaknya memenangkan rasa hormat. Tanpa ragu, ia melesatkan kekuatan guntur miliknya. Guntur pil yang murah hati terus berjatuhan. Namun, bersamaan dengan itu, ledakan memilukan terdengar. Pil muda milik Wang Kuo dan Zhang Xian, yang bersemangat menerima anugerah petir, meledak keras. Mereka hanya tersenyum pahit, tidak terkejut, namun berterima kasih. Mereka telah menggunakan kekuatan Xiaoyan untuk menguji batas pil mereka. Keduanya membungkus sangat dalam, sebuah pengakuan hutang budi. Sepertinya kami telah gagal, namun kami berterima kasih atas bantuanmu memberikan guntur tersebut. Pria misterius itu berhasil menerima pil lightning kelima, dibantu oleh nyala api berwarna putih keperakan dan transparan. Sementara itu, Xiaoyan, dengan penguasaan guntur yang jauh lebih kuat, bersiap menghadapi yang keenam. Banyak yang gagal, tetapi setidaknya mereka sampai di titik ini berkat Xiaoyan. Kontes kini menyisakan 3 sosok, Xiaoyan, Feng Chan, dan pria misterius itu. Ketiganya berimbang dan telah mencapai tahap guntur ke-7. Xiaoyan tampak tidak tergesa-gesa, pemurniannya hanya tinggal masalah waktu. Xiaoyan menoleh ke pria misterius itu, senyum mengejek di wajahnya. Apakah kamu masih kekurangan 2 guntur pil? Kali ini aku akan memberikannya kepadamu. Berani mengambilnya? Dengan gerakan cepat, 2 petir hitam yang sangat kuat terbang keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa Xiaoyan menuju pria misterius itu. Sosok itu melotot, merasakan kekuatan yang tidak biasa, dan segera menghindar. Xiaoyan menghela napas tak berdaya. Jika tidak menginginkannya, aku tidak akan membantumu. Kekuatan guntur yang dahsyat segera menghantam pil milik pria misterius. Sosok itu terkejut, pil mudanya hancur berantakan. Xiaoyan tersenyum sinis. Apa yang kamu curi bukanlah milikmu. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu tidak bisa memaksakannya. Sementara itu, Feng Chan berhasil menerima pil ke-9 dan memurnikan pilnya. Pria misterius itu menyipitkan mata. Niat membunuh terpancar, ia mengancam bahwa Xiaoyan akan berakhir sama dengan pil yang dihancurkannya. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar di udara, menghentikan ketegangan. Suara itu mengucapkan selamat kepada Xiaoyan dan Feng Chan karena telah berhasil menyempurnakan pil pengumpul jiwa 9 bukan. Sosok Su Mei muncul di udara,
tersenyum, pria misterius itu dan Su Mei saling bertukar pandang sebelum akhirnya pria itu melambaikan tangan dan bergegas pergi. Feng Chan menghela napas lega, bersyukur pada Xiao Yan atas bantuan guntur. Su Mei kemudian menyampaikan penawaran, Istana Surgawi Pengobatan akan membeli kedua pil itu seharga 5 miliar pil origin Qi, harga yang mustahil ditawar lebih tinggi. Feng Chan memutuskan untuk menyimpan ramuan itu, tetapi Xiao Yan, yang kekurangan sumber daya dan memikirkan kebutuhan energi Lei Ji, setuju menjualnya. Ia tahu ia bisa memurnikannya lagi asalkan bahan bakunya tersedia. Setelah transaksi, Xiao Yan bertanya tentang hadiah khusus. Su Mei tersenyum, dan sebuah cahaya menyala di tangannya, sebuah potongan gambar muncul, sebuah bagian dari peta yang merekam posisi jantung api. Keributan meledak di antara penonton. Xiao Yan benar-benar terkejut, ia tidak menyangka akan menemukan petunjuk jantung api di sini. Feng Chan juga tertarik, namun ia bingung melihat hasrat kuat Xiao Yan, yang sudah memiliki 2 jantung api. Aku tidak akan pernah melewatkan barang bagus seperti ini, jawab Xiao Yan santai. Bagaimana kamu bisa memiliki 2 jantung api? Tanya Feng Chan. Lakukan seperti aku memperlakukan istri-istriku, jawab Xiao Yan sambil tersenyum. Bersikaplah lembut dan sabar, maka jantung api akan menerimanya. Feng Chan menyerah, ia menyadari dirinya tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Su Mei melempar gambar itu kepada Xiao Yan. Xiao Yan membungkuk, kemudian berbalik, bersiap untuk pergi. Di kejauhan, mata Su Mei menyipit, rencana Xiao Yan tidak tertebak, dan Su Mei telah membuat persiapannya sendiri. Ia pasti tidak akan membiarkan begitu saja orang itu lolos. Saat Xiao Yan hendak melangkah, Ling Fei dan Feng Chan maju dan menghentikannya, mereka membungkuk dengan hormat. Ling Fei, mewakili dunia spiritual, segera menyampaikan tawarannya, jika Xiao Yan bersedia, kami mengundangmu untuk menjadi tetua tamu. Sepertinya setelah menembus tingkat di, kekuatan spiritualmu telah terbelenggu, dengan menjadi tetua tamu kami menjamin Anda akan segera menembus belenggu tersebut. Xiao Yan terkejut, ia bertanya apakah ia harus bertindak jika dunia spiritual dalam bahaya. Ling Fei menggeleng, menjelaskan bahwa mereka hanya menghargai bakat dan menyambut orang kuat. Karena banyak mata mengamati mereka, Feng Chan menyarankan agar mereka berbicara di tempat lain. Xiao Yan mengangguk. Mereka tiba di sebuah paviliun terpencil, yang segera diselimuti kekuatan spiritual Ling Fei dan Feng Chan agar pembicaraan tidak terdengar. Xiao Yan segera mengeluarkan Lei Ji dan Xiao Qi. Di cincin penyimpanannya, Ling Fei mengerutkan kening. Melihat rekan-rekan Xiao Yan, ia teringat kontes 10.000 alam. Aku ingat ada tengkorak yang sangat lucu di sebelahmu, katanya penasaran. Xiao Yan tersenyum pahit, menjelaskan bahwa Xiao Zhenghui mungkin sedang mencari Tobrut. Ia selalu luar biasa, dan begitu kembali, kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Tiba-tiba, Ling Fei bertanya tentang musuh lain yang telah disakiti Xiao Yan. Xiao Yan menggeleng, berkata ia tidak tahu, tetapi mungkin banyak orang yang ingin menghabisinya, termasuk pria misterius dari kompetisi. Feng Chan menawarkan menggunakan kekuatan spiritual untuk menyembunyikan kepergian Xiao Yan. Itu tidak perlu, kata Xiao Yan, itu hanya akan menyakiti kalian. Ketika saatnya tiba, aku akan melewati gunung pedang dan lautan api sendirian. Saat Xiao Yan hendak berpamitan, Xiao Zhenghui tiba, ia kini terlihat tampan, telah membentuk kembali tubuhnya. Apakah kita akan segera pergi? Tanyanya. Tiba-tiba, Xiao Zhenghui menatap Feng Chan dan Ling Fei, mengerutkan kening. Mengapa kedua sosok ini terlihat familiar? Xiao Yan memperkenalkan mereka. Seketika, Ling Fei terkejut. Ia tidak menyangka kerangka jelek yang menakutkan itu telah berubah menjadi pria setampan ini. Apakah aku terlihat tampan? Tanya Xiao Zhenghui dengan alis terangkat. Ya, cukup tampan, jawab Ling Fei. Rona merah muncul di wajah cantiknya. Perjodohan spiritual yang kandas. Feng Chan memperhatikan Ling Fei yang salah tingkah. Sepertinya gadis kecilku telah jatuh cinta untuk pertama kalinya, goda Feng Chan. Ling Fei langsung bersembunyi di belakangnya. Feng Chan kemudian menjelaskan kepada Xiao Zhenghui bahwa di alam spiritual, mereka menilai berdasarkan kecocokan spiritual, dan ia merasakan adanya kecocokan jiwa antara Ling Fei dan Xiao Zhenghui sejak di bintang Hongmang. Kata-kata Feng Chan secara tidak langsung mengutarakan perasaan Ling Fei. Xiao Yan dan yang lain bingung, topik ini tiba-tiba beralih ke perjodohan. Xiao Yan memandang Xiao Zhenghui, bagaimana menurutmu? Xiao Zhenghui terdiam, lalu berbicara dengan tegas, menanyakan kepada Xiao Yan apakah ia ingin Xiao Zhenghui menikah. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam tim Fearless. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dan mengesampingkan kultivasi, ujar Xiao Zhenghui. Xiao Yan tertegun, ia merasakan kebenaran dalam perkataan Xiao Zhenghui. Xiao Zhenghui kemudian menoleh ke arah Ling Fei dan Feng Chan, pandangannya dingin. Burung dan ikan memiliki jalan yang berbeda, jangan berikan ketulusannya kepada jodohku itu sangat berkualitas tinggi. Syarat pertama adalah Tobrut, dan syarat kedua adalah Tobrut, dan syarat ketiga adalah Tobrut juga, itulah syarat wanitaku. Air mata Ling Fei menggenang. Ia ditolak dengan kejam setelah berpegangan pada kecocokan spiritual itu.
Xiao Zhenghui membungkuk, mengucapkan salam perpisahan, kita akan kembali bertemu jika ditakdirkan. Suasana menjadi canggung, Xiaoyan hanya bisa menghela napas, menangkupkan tangan kepada Ling Fei dan Feng Chan, dan memimpin kelompoknya keluar. Di perjalanan, Xiaoyan bertanya dengan serius, mengapa kamu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu? Apakah itu benar-benar menyakitkan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jawab Xiao Zhenghui. Tapi kamu tidak perlu terlalu kejam dalam menolak, sela Ding Yu, nada suaranya sedikit marah. Xiao Zhenghui merenung sejenak, aku benar-benar lebih baik melakukan hal tersebut daripada membuatnya menunggu, bukankah rasa sakit jangka panjang benar-benar lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek? Xiao Yan dan Ding Yu tertegun, kata-kata itu memang masuk akal. Xiao Yan bertanya pada Ding Yu tentang perjalanan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat pembunuhan surgawi? Ding Yu memeriksa kompas langit berbintang, itu akan memakan waktu 50 tahun dengan kecepatan penuh. Xiao Yan mengangguk, kita harus menggunakan kecepatan penuh. Kita tidak akan bisa pergi dari tempat ini dengan sederhana, dan kita tidak perlu berurusan dengan orang-orang itu. Setelah persiapan matang, waktu kepergian tiba, kelompok Xiaoyan segera melesat menuju kehampaan dengan kecepatan sangat tinggi. Namun, seperti yang sudah diduga Xiaoyan, beberapa hembusan aura datang dari belakang tak lama setelah mereka pergi. Kelompok Xiaoyan harus menghentikan pergerakan mereka. Sesaat kemudian, sosok pria berjubah misterius itu muncul di atas mereka, sepasang mata putih menatap Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar sedang terburu-buru? Bukankah aku sudah berkata bahwa kamu akan berakhir seperti pil yang telah kamu hancurkan? Ratusan sosok lain bermunculan, mengepung kelompok Xiaoyan. Xiaoyan menatap tajam, namun sosok yang memimpin pria berjubah dan 100 sosok lainnya membuat Xiaoyan benar-benar terkejut. Pemimpin mereka adalah Su Mei, orang yang telah dibantu Xiaoyan. Wah, gimana ya kelanjutannya?